Bayangkan, di tengah panas gurun Arabia, berdiri sebuah wilayah yang sangat ditakuti. Benteng-benteng menjulang tinggi, prajuritnya terkenal kuat, persediaan makannya melimpah, dan senjatanya cukup untuk menghadapi perang panjang. Tempat itu bernama Khaybar. Bukan hanya benteng biasa, Khaybar adalah markas kekuatan besar Yahudi di Jazirah Arab. Dari sanalah fitnah disebarkan, persekongkolan dibangun, dan peperangan terhadap umat Islam terus direncanakan. Namun, pada tahun ke-7 Hijriah, semuanya berubah karena Rasulullah SAW memutuskan untuk bergerak menuju Khaybar, dan di sanalah akan terjadi salah satu penaklukan paling menegangkan dalam sejarah Islam. Setelah perjanjian Hudaybiyah memberi ketenangan sementara bagi Madinah, Rasulullah SAW mengetahui ancaman terbesar berikutnya berasal dari Khaybar. Penduduk Khaybar bukanlah sekedar petani atau pedagang. Mereka memiliki benteng-benteng perang yang sangat kokoh. Mereka juga dikenal dengan menghasut suku-suku Arab untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun mempersiapkan pasukan. Sekitar 1.400 kaum muslimin berangkat meninggalkan Madinah. Mereka berjalan menembus padang pasir dalam dinginnya malam dan panasnya yang membakar di siang hari. Namun anehnya, perjalanan itu dilakukan dengan sangat rahasia. Rasulullah SAW tidak ingin penduduk Khaybar mengetahui kedatangan mereka. Dan akhirnya, di saat fajar mulai menyingsing, pasukan Islam tiba di dekat perkebunan Khaybar. Penduduk Khaybar yang keluar, membawa cangkul dan alat pertanian, langsung terkejut melihat pasukan muslimin. Dengan wajah ketakutan, mereka berteriak, "Muhammad datang! Muhammad datang!" Khaybar bukanlah satu benteng, tetapi terdiri dari banyak benteng besar. Masing-masing dipenuhi pasukan bersenjata. Kaum muslimin harus menghadapi mereka satu demi satu. Dan pertempuran itu tidaklah mudah. Beberapa sahabat mencoba memimpin serangan, namun benteng-benteng Khaybar sangat sulit ditembus. Panah-panah bertebangan dari atas tembok, batu-batu dijatuhkan, dan pasukan muslim beberapa kali harus mundur. Situasi mulai menegangkan, namun Rasulullah SAW tetap tenang. Beliau tahu pertolongan Allah pasti datang. Lalu pada suatu malam, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang membuat seluruh sahabat terdiam. "Besok aku akan berikan panji perang ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya." Mendengar itu, semua sahabat berharap merekalah orang yang dimaksud. Malam itu, tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Pagi hari pun tiba, para sahabat berkumpul menantikan siapa yang akan dipilih Rasulullah SAW. Namun, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada di sana. Beliau sedang sakit mata parah hingga sulit melihat. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Panggillah Ali." Ali pun datang dengan kondisi mata yang hampir tak bisa terbuka. Lalu Rasulullah SAW mengusap matanya dengan tangan mulia beliau. Dan seketika mata Ali sembuh total, seolah tak pernah sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji perang kepadanya. Ali menerimanya dengan penuh keberanian. Hari itu, sejarah besar akan dimulai. Dari dalam benteng, keluarlah seorang prajurit
raksasa bernama Marhab. Ia adalah pendekar paling ditakuti di Khaybar. Tubuhnya besar, bajunya penuh besi pelindung. Pedangnya terkenal mematikan. Dengan sombong ia berteriak, "Khaybar tahu bahwa aku adalah Marhab, pejuang bersenjata lengkap, pemberani yang telah teruji perang." Kaum muslimin terdiam, namun Ali bin Abi Thalib maju tanpa rasa takut. Beliau menjawab dengan gagah, "Aku adalah orang yang diberi nama ibuku sebagai Haidar, singa yang ganas di medan perang." Lalu duel dahsyat pun terjadi. Pedang beradu keras, debu berterbangan. Pasukan kedua pihak menahan napas. Dan dalam satu serangan kuat, Ali berhasil menebas Marhab hingga tumbang. Benteng Khaybar gempar. Semangat pasukan muslimin langsung membara. Pertempuran semakin sengit. Pasukan muslimin terus mendesak benteng-benteng Khaybar. Dan dalam salah satu serangan, terjadi peristiwa luar biasa yang terus dikenal dalam sejarah Islam. Saat bertempur, Ali bin Abi Thalib dikisahkan mencabut pintu benteng Khaybar yang sangat besar. Pintu itu digunakan sebagai tameng dalam peperangan. Konon, setelah perang usai, beberapa orang mencoba mengangkat pintu tersebut. Namun, mereka kesulitan. Kaum muslimin menyadari kemenangan ini bukanlah karena kekuatan manusia semata, tetapi karena pertolongan Allah. Satu demi satu, benteng akhirnya berhasil ditaklukkan. Khaybar, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Penduduknya menyerah, dan kemenangan itu mengubah posisi umat Islam di Jazirah Arab. Kini, kaum muslimin tidak lagi dipandang lemah. Nama mereka mulai disegani, dan Madinah menjadi semakin kuat. Penaklukan Khaybar bukanlah hanya tentang perang, tetapi tentang keyakinan, keberanian, dan pertolongan Allah yang datang di saat manusia merasa mustahil untuk menang. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa sebesar apapun benteng musuh, jika Allah sudah menolong, maka tak ada yang mampu menghalangi kemenangan. Dan nama Ali bin Abi Thalib akan selalu dikenang sebagai singa pemberani dalam penaklukan Khaybar.